Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Nah, Habib Utsman bin Yahya nih yang ngarang kitab Sifat 20, yang dulu jadi mufti di Jakarta, di Betawi. Gurunya ulama-ulama Betawi. Itu difitnah Bu. Difitnah bulan-bulanan di media sosial, orang-orang yang ini ya, fitnah katanya antek Belanda. Ini kan kagak benar. Beliau tuh juga jihad di zamannya. Jihadnya dengan apa? Jihadnya dengan ilmu. Kiai-kiai Betawi banyak yang murid beliau. Ada guru Mugni, ada guru Marzuki, tuh Syekhul Masyayikh tuh. Habib Ali Habsyi Kuitang, muridnya Habib Utsman. Siapa zaman itu yang nggak belajar sama Habib Ali Habsyi Kuitang? Jadi murid-murid Habib Ali Habsyi Kuitang tuh semuanya murid dari muridnya Habib Utsman bin Yahya, ya kawan. Nggak main-main, nggak main-main ini saudara. Kalau nuding Habib Utsman berarti penghinaan tuh semua buat murid-murid Habib Utsman. Penghinaan buat murid dari murid-murid Habib Utsman. Nah, jadi jangan dipukul rata orang berjuang. Kita mendukung 1000% sepenuhnya mendukung. Ya, kita mendukung 1000% sepenuhnya para ulama-ulama kita yang berjihad di jalan Allah, ngangkat senjata melawan penjajah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sama-sama kita niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki di kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama, pimpinan daripada Majelis Ta'lim Faqihatuddin Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Hajjah Amanah Hulwani beserta kedua putra beliau. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga hadir di sini guru kita Ustadz Atiq. Beliau ini luar biasa, orang alim tapi tawadhu, masya Allah, duduk di sini. Naam, anak dari gurunya Ustadz Umanah. Beliau S1 S2-nya di Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Dulu termasuk orang yang dekat sekali dengan Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab ketika di Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau panjang umur, sehat walafiat, dan keluarganya diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirat, ibu-ibu, jamaah daripada pengajian Faqihatuddin. Saya baru tahu nih pengajian namanya Faqihatuddin. Ngajar udah setahun, dari awal, cuma gak tahu sayanya. Gara-gara ditulis di situ baru ngah. Alhamdulillah, udah setahun ngajar baru tahu. Nah, amin insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dijaga zahir batinnya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita melanjutkan daripada pembahasan kita Al-Faslus Sadis fil Hathi ala Su'alil Ulama Al-Alimin wal Istijadah minal Ilmi ala Dawam. Ya, pasal yang ke-6 membahas tentang motivasi agar kita selalu nanya
nanya kepada ulama yang betul-betul berilmu dan selalu berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Qala Allah tabaraka ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyundhiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. فهذه الآية الكريمة جمعت بين الحث على التعلم والتعليم والأمر بالتفقه في الدين القويم. Ini ayat ibu-ibu sekalian, ayat ini sebetulnya konteksnya bahas tentang perintah perang. Ketika di zaman itu umat Islam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Qur'an ngingetin, jangan semuanya pergi jihad. Jangan semuanya mati syahid. Harus ada sekelompok orang. Perhatikan ibu-ibu, fokus, jangan ada yang ngobrol. Harus ada sekelompok orang. Ini jihad yang bagus nih. Tapi tetap kata Allah Ta'ala, jangan semuanya pergi jihad. Jangan semuanya mati syahid. Jangan semuanya sibuk perang. Harus ada tetap sekelompok orang yang ngapain kerjaan? Dia tafaqahu fiddin. Dia pergi untuk nyari ilmu agama, fokus untuk nuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu. Tujuannya untuk apa? Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Nanti kalau dia udah belajar, pergi untuk nyari ilmu, pulang untuk ngajarin kaumnya, untuk ngasih peringatan ke kaumnya, supaya kaumnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas apa kagak? Makanya belakangan ini Bu, belakangan lagi rame, lagi heboh. Ada seorang ulama besar di Jakarta dijadikan bulan-bulanan fitnah di media sosial. Habib Utsman bin Yahya. Orang Betawi tahu nggak Habib Utsman bin Yahya? Kita ngaji sama guru kita dari zaman dulu, diajak ngaji kitab sifat 20. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawa fi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sallu ala nabi. Ya dari kecil kita tahu tuh kitab Bu, betul apa kagak? Itu di Betawi diajarin, bukan hanya di Betawi, di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten, di berbagai wilayah, bahkan di Kalimantan Selatan guru sekumpul Syekh Zaini Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya insyaallah. Itu ngajarin tuh kitab. Makanya di Kalimantan Selatan di mana-mana sampai sekarang tuh kitab dibahas, Saudara. Nah, Habib Utsman bin Yahya nih yang ngarang kitab sifat 20 yang dulu jadi mufti di Jakarta, di Betawi. Gurunya ulama-ulama Betawi. Itu difitnah, Bu. Difitnah bulan-bulanan di media sosial, orang-orang yang inian fitnah katanya antek Belanda. Ini kan kagak benar. Beliau tuh juga jihad di zamannya. Jihadnya dengan apa? Jihadnya dengan ilmu. Fatwa-fatwa beliau tuh jadi rujukan masyarakat. Kitab-kitab beliau saat itu jadi rujukan masyarakat. Bahkan saat itu diantaranya apa-apa langkah yang beliau lakukan. Karena saat itu kan belum ada NKRI, belum ada Indonesia. Belanda betul merasa dirinya sebagai pemerintah yang Belanda nih ngerasanya begitu tuh waktu. Dia menjajah, Belanda menjajah, kita sepakat. Cuman tuh waktu ya Belanda yang berkuasa. Maka Habib Utsman bagaimana caranya? Beliau melakukan mudaroh. Ada mudaroh, ada mudahana. Kalau mudahana itu ngejilat buat kepentingan duit. Mudahana itu ngejilat buat kepentingan harta. Buat kepentingan kenyamanan dirinya sendiri. Itu mudahanah, itu haram hukumnya. Mudahanah itu namanya. Tapi ada namanya mudaro. Mudaro itu dia ngedeketin penguasa. Tujuannya buat apa? Buat kemaslahatan umat. Supaya syariat bisa jalan. Supaya meminimalisir mudarat buat umat. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman. Dan itu disaksikan oleh kiai-kiai Betawi. Akhirnya apa? Waktu itu Belanda mau ngelarang haji gara-gara ada Habib Utsman, akhirnya jadi nggak jadi ngelarang haji. Habib Utsman yang negor.
Belanda mau ngelarang ini ngelarang itu, Habib Usman pasang badan, dan banyak akhirnya syariat Islam dijalankan oleh umat Islam dengan bebas dengan berkat jasa-jasanya Habib Usman. Oh, udah banyak dah. Kalau saya mau bahas ini panjang lebar. Panjang lebar kalau saya mau bahas ini, ada banyak tesis-tesis, banyak disertasi-disertasi di berbagai universitas. Silahkan Anda lihat di internet, tesis-tesis, disertasi-disertasi ilmiah yang udah diuji, yang panjang lebar bahas peran Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan insyaallah. Kiai-kiai Betawi banyak yang murid beliau. Ada guru Mugni, ada guru Marzuki, itu Syekhul Masyayikh tuh. Habib Ali Habsyi Kuitang, muridnya Habib Usman. Siapa zaman itu yang nggak belajar sama Habib Ali Habsyi Kuitang? Jadi murid-murid Habib Ali Habsyi Kuitang tuh semuanya murid dari murid Habib Usman bin Yahya, ya ikhwan. Nggak main-main, nggak main-main ini saudara. Kalau nuding Habib Usman berarti penghinaan tuh semua buat murid-murid Habib Usman. Penghinaan buat murid dari murid-murid Habib Usman. Nah, jadi jangan dipukul rata. Orang berjuang, kita mendukung 1000% sepenuhnya mendukung. Ya, kita mendukung 1000% sepenuhnya para ulama-ulama kita yang berjihad di jalan Allah, ngangkat senjata melawan penjajah. Alhamdulillah, jasa mereka luar biasa. Tapi jangan lupa, Allah kasih peringatkan, nggak semuanya, jangan semuanya turun ikut perang. Ada juga yang bergelut dengan penanya. Ada juga yang megang kitab gini ngajar nih. Ada juga yang ngedidik masyarakat, ngedidik umat, ngajarin syariat dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada jihad. Kira-kira jelas apa kagak tuh? Kemarin Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab panjang lebar jelasin ini, saya nggak perlu, saya keluar konteks. Silahkan yang mau, yang kalau melihat fitnah-fitnah tentang Habib Usman media sosial, pengen tahu jawabannya, silahkan buka pengajian Habib Rizik yang terbaru, mungkin udah di-upload di IBTV yang terbaru. Kemarin ada kuat halal bihalal keluarga besar Habib Usman bin Yahya, anak cucunya yang ngisi pengajiannya Sayyidil Walid Habib Rizik. Hati-hati, jangan sembarangan ngerendahin ulama. Ya, kalau ada pendapat beliau yang nggak setuju atau bertentangan dengan pendapat ulama lain, itu soal ilmiah. Soal ilmiah itu beda pendapat, biasa apa enggak? Biasa. Dulu Kiai Haji Syafi'i Hadami ada beda pendapat dengan Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, tapi keduanya saling menghormatin. Keduanya saling menghargai, biasa. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i banyak beda pendapat dengan Imam Malik. Imam Syafi'i menghormatin Imam Malik. Imam Malik sayang sama murid Imam Syafi'i walaupun banyak beda pendapat. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Imam Ahmad bin Hambal punya madhab sendiri, Imam Syafi'i punya madhab sendiri. Pendapatnya yang beda bukan lagi 1-2. Pendapatnya yang beda lebih dari 100, mungkin jangan-jangan 1000 pendapat lebih yang beda ijtihadatnya. Tapi saling menghormatin sama lain, itu nggak dianggap kurang ajarnya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, padahal murid sama guru. Kalau murid sama guru aja beda pendapat nggak dianggap kurang ajar, apalagi sesama ulama. Karena mungkin ada beda pendapat, mungkin ada beda ijtihad, mungkin karena keterbatasan informasi saat itu bisa saja fatwa Habib Usman bergantung kepada informasi yang beliau dapatkan, sehingga mungkin ada yang dianggap kurang tepat fatwanya. Itu kan bisa dicari, tapi nggak menafikan jasa-jasa beliau di dalam menyebarkan ilmu agama di tanah Betawi, di dalam berjuang bagaimana caranya supaya hukum yang diberlakukan kepada umat Islam adalah hukum syariat. Di dalam nikahnya, tadinya Belanda memaksain supaya kita nikahnya ya pakai aturan hukum dia. Kita berkeluarga pakai aturan hukum dia. Tadinya kita mau ditekan soal ibadah dan lain sebagainya. Usman pasang badan. Dengan strategi beliau, dengan kepiawaian beliau. Beliau awalnya diangkat jadi mufti oleh masyarakat, didaulat oleh ulama. Belakangan baru diangkat sama negara supaya resmi, supaya putusannya buat masuk Ramadan, keluar Ramadan, masuk Idul Fitri, kemudian dan lain sebagainya, masuk Idul Adha, itu dianggap putusannya Habib Usman dijadikan rujukan agar resmi dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa besarnya jasa-jasa beliau di dalam mendidik umat, di dalam berjalannya syariat Islam di bumi Betawi khususnya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya itu tuh syariat sampai Allah berperintah dalam Al-Quran, jangan semuanya ikut perang, jangan semuanya ikut tempur. Mesti ada yang fokus ngaji, yang fokus ngedalamin ilmu agama, yang fokus belajar mana yang halal, mana yang haram. Makanya kalau ada misalkan ada pondok pesantren ya nggak mau ikut-ikutan, misalkan ada perjuangan umat di bidang politik misalkan, tahu-tahu ada pondok yang nggak mau ikut-ikutan, nggak usah dipermasalahin. Biarin dia lagi mau fokus. Yang penting nggak mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram itu.
Urusan beda-beda ngambil peran itu taksimul adwar wal wadhaif. Itu pembagian peran, pembagian tugas. Itu mau berjuang, lanjutkan perjuanganmu. Tapi jangan usil sama posisi orang lain. Selama dia nggak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Faham? Insyaallah. Adem ya? Ada. La ilaha illallah. Wa qala Allah jalla dzikru fil hathi ala su'al al ulama al amilin fima ushkila ala al insan min umuri din fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamuna. Ini pembahasan penting. Allah Ta'ala itu mendorong kita. Kalau nggak tahu, jangan sok tahu. Kalau nggak tahu, tanya sama ulama. Jangan nggak tahu, sok tahu. Menyelonong aja ngerasa dirinya udah pinter. Tanya sama ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama al-amilin. Ulama yang betul-betul ngamalin ilmunya. Bukan Syekh Google. Nah, kita hidup di zaman orang udah nggak nanya sama ulama. Nanyanya sama Syekh Google. Syekh Google tuh pinter. Cuman kagak bisa milah-milih. Syekh Google itu pinter. Semuanya disebutin sama dia. Cuman kagak bisa milah-milih. Yang punyanya Asy'ari, punyanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ditampilin. Yang punyanya Wahabi ditampilin. Yang punyanya Syiah ditampilin. Yang punyanya orang liberal ditampilin. Kalau kita gagak kuat-kuat, wah goyang. Kena salah satu, saudara. Tanya al-amilin. Ulama al-amilin. Fil hathi ala su'al al-ulama al-amilin. Tanya ulama yang betul-betul ngamalkan ilmunya. Yang lurus, yang lempeng. Jelas atau tidak? Jangan diem aja, jangan nggak tahu, asal-asal nyelonong aja, jangan tanya. Apa disebutkan bahwasanya orang kalau gengsi nanya itu al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayl harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan lari dari seseorang anak muda yang sombong, ngerasa dirinya pinter kagak mau nanya. Ngerasa diri pinter kagak mau nanya. Ilmu bakal lari dari orang yang begitu tuh. Sebagaimana apa? Sebagaimana aliran air. Aliran air itu nggak mau ngendep di tempat yang tinggi. Air itu akan nyari tempat yang rendah. Ilmu juga begitu. Jangan gengsi. Jangan merasa sombong. Kalau anak nanya dipikir anak kagak ngerti lagi. Kalau anak nanya kan dipikir anak bego lagi. Jangan. Ilmu lari dari orang yang sombong kagak mau nanya. Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, "Bimanil tal ilm?" Wahai Ibn Mas'ud, bagaimana cara kamu dapetin ilmu? Kata Ibn Mas'ud, "Bilisanin saul wa qalbin aqul." Aku mendapatkan ilmu bilisanin saul, dengan lisan yang enggak malu buat nanya. Wa qalbin aqul, dan hati yang bisa menangkap dengan baik apa yang dijelaskan. Itu cara nanya dapat ilmu. Bilisanin saul, lisan yang nanya. Jangan cuma diem. Malu bertanya, sesat di... Kalau urusan beragama, malu bertanya, sesat di kuburan. Betul apa kagak? Gara-gara nggak mau nanya, gengsi, nggak mau nanya. Akhirnya udah tahu, akhirnya ngamalin sesuatu yang salah. Terus-terusan ngamalin salah. Baru sadarnya nyesalnya kapan? Ntar di kuburan baru nyesal. Kalau jalanan ini, di jalanan malu bertanya, sesat di jalan. Kalau urusan agama, malu bertanya, susah di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Nanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, kalau kamu nggak tahu, fas'alu ahla dzikri. Tanya orang yang ngerti. Tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kamu kagak tahu. Nah, karena bodoh tuh ada dua, ibu-ibu sekalian. Bodoh ada berapa? Ada dua. Ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Jahlun basit itu dia bodoh, tapi ngerasa dirinya bodoh. Itu jahlun basit namanya. Bodoh dan dia tahu dirinya bodoh. Ini bahaya, tapi masih mendingan. Kalau udah ngerasa diri bodoh, dia bakal sadar, bakal belajar. Masih bagus lah, ada i'tiraf bil jahal, ada pengakuan bahwa dirinya kagak tahu. Ya, Anda nggak tahu, makanya nanya. Anda nggak tahu, makanya belajar. Ini yang masalah yang kedua nih, jahlun murakkab. Bego kuadrat. Bego kuadrat. Jahlun murakkab, bego kuadrat. Bagaimana bego kuadrat? Bego kalau dirinya bego, ngerasanya tahu, padahal bego. Ujung-ujungnya kagak mau nanya.
Ujung-ujungnya karena udah ngerasa tahu, nggak mau nanya, gara-gara nggak mau nanya terus bertahan dalam kesalahan. Ujung-ujungnya sesat menyesatkan. Na'udzubillah min. Ada kayaknya ini lagi rame nih sekarang ada orang ya merasa dirinya sebagai mujtahid fi ilmil ansab. Dia paling alim dalam urusan nasab. Nasab orang main dibatalin aja saudara. Padahal belajar ilmu nasab gak pernah, rame akhirnya sekarang. Begitu dikritik, ente nih ngelanggar akidah daripada kaidah-kaidah dari ilmu nasab, ente langgar semuanya. Oh enggak, ana nggak mau ikut-ikutan kaidah ilmu nasab. Ini orang kagak ngerti, ya nggak ngerasa dirinya kagak ngerti. Habis itu terakhir nantang, walaupun sedunia bilang Habib cucu Nabi, sedunia lagi bilang Habib cucu Nabi, gua kagak mau ikut-ikutan bilang Habib cucu Nabi. Wah, ya Allah, udah deh, saya kalau ini kepancing bu, urusannya bu, repot. Panjang urusannya. Ini orang kagak ngerti, yang kagak sadar dirinya kagak sampai ngerasa biar kacau sedunia ulama bilang Habib cucu Nabi, gue tetep kagak mau. Bodoh amat. Emang gue pikir orang yang diikutin bukan ulama, yang diikutin ulama nasab, ikutin kaidah ilmu nasab dengan PD-nya bilang begitu. Ini namanya murakkab. Udah kagak tahu, nggak sadar dirinya kagak merasa tahu, akhirnya kagak mau belajar. Akhirnya nggak mau nanya, merasa dirinya tahu, padahal kagak tahu, atau ternyata pengetahuan dia adalah pengetahuan yang keliru, ngerasanya udah benar. Ada jahlun murakkab. Jelas atau tidak? Faham? Insya Allah. La ilaha illallah. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'allahu bih. Kata Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, nih perhatiin ini nasihat Imam al-Haddad. Kata beliau, as-su'al miftahun yutawassalu bihi ila ma fis sudur wal qulub min ma'anil ulum wa asraril ghuyub. Ya, kalau ibarat fakama annahu la yusallu ila ma fil buyut min al-amti'a wan nafa'is illa bil mafatihil mutakhadati min al-hadid wal khashab. Kadzalika la yusallu ila ma 'inda al-ulama al-'arifin min al-ulum wal ma'arif illa bil as'ilatil mutakhadati min talabil istifadah maqrunan bisidqi war raghbati wa husnil adab. Ya, ini saya terjemahkan secara global aja karena ibu-ibu kan nggak megang kitab. Saya terjemahkannya secara global langsung. Kita kalau mau masuk rumah, di dalam rumah tersebut ada barang-barang berharga. Nggak bisa masuk rumah kalau pintunya dikunci kecuali kalau punya kunci. Kalau punya kunci, habis itu buka pintunya, baru bisa masuk, baru bisa mengakses barang-barang yang indah di rumah tersebut. Betul Pak Kagak? Begitu juga ilmu. Ilmu itu adanya di dada-dadanya para ulama. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu adanya di dada-dada para ulama. Sudurul ahrar, kuburul asrar. Sudurul ahrar, kuburul asrar. Sudurul abrar, kuburul asrar. Dadanya para abror nih, orang-orang yang baik, para ulama-ulama kita, orang-orang soleh, itu ibarat kuburan rahasia. Di dada mereka ada rahasia. Ilmu yang Allah tanamkan, hasil dia belajar ke gurunya, hasil dia belajar ke masyaikhnya. Belum lagi pemahaman-pemahaman yang dibukakan oleh Allah Subhanahu, yang kadang-kadang cara memahaminya itu maksudnya pemahaman itu atau cara memberikan pemahaman. Cara memberikan pemahaman itu nggak kita dapetin di kitab ya kawan. Keterangannya, substansinya mungkin ada di kitab, tapi kadang-kadang cara penjelasannya kita nggak dapat di kitab. Itu adanya di dada para ulama tuh. Bagaimana cara kita dapetin itu? Kuncinya adalah nanya. Kalau nggak nanya nggak keluar. Nanya. Sebagaimana kita nggak bisa masuk ke rumah ngambil barang-barang yang berharga kecuali dengan kunci, begitu pula ilmu-ilmu yang luar biasa yang ada di dada para ulama nggak bisa kita masuk ke dalamnya, nggak bisa kita ambil kecuali dengan kunci yang ngebuka daripada kotak tersebut. Kuncinya adalah saya ingat dulu almarhum Al-Habib Abdurrahman Bahlega As-Saggaf radhiyallahu anha rahimahullah rahmatal abrar. Beliau salah satu kawan seperjuangannya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan guru kita, imam besar kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Habib Abdurrahman Bahlega nih, beliau luar biasa. Beliau termasuk murid dekatnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Beliau termasuk murid dekatnya Habib Muhammad Al-Haddar Bayadha, mertuanya Habib Umar bin Hafid. Beliau sama Habib Umar bin Hafid satu lettingan dulu di Bayadha. Bareng belajar sama Habib Umar. Habib Abdurrahman Bahlega Pasuruan almarhum.
Beliau termasuk murid dekatnya Habib Zain bin Sumaid, Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki. Masyaikhnya kibar Habib Abdurrahman Bahlega hada. Luar biasa. Cuma nama Al-Walid Habib Rizik cintanya luar biasa, dekatnya luar biasa. Sampai-sampai beliau termasuk orang yang membukakan akses Al-Walid Habib Rizik kepada kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Madura dan Jawa Timur. Jadi ulama-ulama Madura, Jawa Timur, kiai-kiai sekarang pada banyak yang dekat Habib Rizik, banyak yang dukung perjuangan beliau. Di antaranya paling besarnya adalah andil Habib Abdurrahman Bahlega ini. Rahimahullah rahmatullah abrar. Habib Abdurrahman Bahlega bilang apa? Habib Abdurrahman Bahlega selalu ngomong begini, kalau lagi di forum-forum, kalau ada Habib Rizik nanya. Karena dan nanyanya yang susah kata beliau. Beliau bilang tuh, ini di forum nih, seminar nih. Kalau ada Habib Rizik imam besar, tanya. Dan nanyanya yang susah, keluarin. Karena Habib makin disusah pertanyaannya, makin bagus jawabannya. Tuh kalau nggak nanya tuh pertanyaan nggak, tuh jawaban nggak keluar itu. Keterangan nggak keluar, tapi begitu ente tanya, nah, keluar tuh jawabannya. Ilmunya makin keluar tuh, tumpah tuh ilmu begitu ditanya. Nah, sebagaimana kita nggak bisa masuk ke rumah kecuali dengan pintu, ketika rumahnya dikunci, kita nggak bisa tahu rahasia di dada-dada para ulama yang dititipkan oleh Allah kecuali dengan kuncinya. Nah, jadi apa namanya pengajian kita hari ini judulnya apa? Nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Itu pengajian kita nih hari itu. Jelas atau tidak? Bagus kamu nanya. Itu tuh ngaco tuh. Kalau nanya tuh dijawab, bukan kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Nanya itu kunci untuk gali ilmu di dadanya para ulama. Alhamdulillah. Tapi ada tapinya. Nanya itu harus makrunan, kata Imam Haddad, thalabil istifadah. Emang tujuannya untuk pengen tahu, thalabil istifadah, pengen tahu ilmu, pengen nambah ilmu, pengen ngambil faedah. Harus dibarengi dengan ketulusan, harus dibarengi dengan emang semangat buat dapat ilmu, dan husnul adab, harus dibarengi dengan adab. Termasuk adab tuh kalau nanya lihat waktu. Jangan guru lagi buru-buru mau jalan, udah mau masuk mobil di pintu, tengah hari bolong siang-siang, udah gitu lagi puasa lagi saudara, pakai ditanya, nanya setengah jam. Nah, itu namanya Sunda. Hah? Sundal bolong. Perempuan loh sundal bolong. Laki, ceritanya laki yang nanya. Jelas apa kagak? Harus dibarengi dengan adab yang baik. Lihat waktu, lihat momen. Jangan sampai tujuannya ngetes. Nih hati-hati nih, kadang-kadang ada yang tujuannya mengetes. Kadang-kadang ada yang tujuannya ngetes sengaja. Hati-hati, soal adab. Nanya mau guru tujuannya ngetes, dia bakal lihat nanti akibatnya, ikhwan. Apalagi kalau gurunya orang soleh. Jangan sembarangan. Dan banyak kiai-kiai kita luar biasa. Kalau ada orang yang nanya-nanya ngetes-ngetes, dijawabnya digojlok sekalian. Nah, dulu ada orang nanya, Kiai, saya pengen nanya nih Kiai, lu mau nanya apa tong? Iblis itu kan dibuat dari api, Kiai. Iya. Iblis masuk neraka, Kiai. Iya benar masuk neraka. Neraka kan dibuat dari api juga, Kiai. Iya. Nah, iblis dibuat dari api. Neraka dibuat dari iblis masuk, ya kagak sakit. Bener apa kagak? Bu, ini lemes-lemes banget nih bu. Iblis dibuat dari neraka dari iblis masuk api ketemu sakit kagak? Nah. Berarti iblis menikmati dong di neraka. Bagaimana dia diazab di neraka? Wah Kiai ditanya begitu. Kebetulan Kiainya pinter. Tong, gue mau nanya sama lu Tong. Apa Kiai? Nih, dia ngambil tanah. Tanah dipulung-pulung. Begitu udah keras tuh tanah disambit ke ubun-ubun. Muridnya kenapa? Kiai kenapa saya disambit begini Kiai? Emang kenapa? Sakit Kiai. Masa sakit sih kagak percaya. Tanah dipulung-pulung sampai keras nih, disambit ke jidatnya. Masa sakit saya kagak percaya. Yang bener aja sakit. Ya sakit lah Kiai. Ini buktinya merah nih. Saya nggak percaya sakit. Kenapa kok Kiai nggak percaya? Gue mau tanya, lu manusia bukan? Manusia. Manusia dibuat dari apa? Tanah. Tadi nyambit pakai apa?
Tanah sama tanah kenapa sakit? Nah, kalau orang nanya yang ngadi-ngadi jawabnya mesti begitu juga tuh. Betul apa kagak? Ada lagi Kiai Betawi ditanya. Kiai, saya mau nanya lagi nih Kiai. Pakai teriak-teriak lagi nanyanya, bagus sopan. Nanya apa Tong? Iya Kiai, saya mau nanya Kiai. Ya, orang kan kalau kentut wudu batal apa enggak? Batal. Wudu yang dibasuh di mana? Muka. Yang kentut apa? Yang kentut pantat, kenapa muka yang dicebokir? Kayaknya pinter. Gue mau nanya sama lu Tong. Lu kalau kentut yang malu muka apa pantat? Makanya muka lu dicebokir. Nah, pokoknya kalau nanya aneh-aneh jawabinnya saklekin aja. Jelas atau tidak? Insya Allah. La ilaha illallah. Ada pendeta, saya dengar kalau nggak salah Habib Salim bin Jindan. Ada pendeta nanya ke Habib Salim bin Jindan, nyindir, kenapa sih orang Islam pakai disunat-sunat segala? Ngapain pakai disunat-sunat segala? Habib Salim bin Jindan nggak pakai banyak ngomong. Pak, itu ada pisang tuh Pak. Ini Bapak silahkan makan. Begitu pendeta mau makan, dipegang tuh pisang. Tunggu Pak, jangan dibuka, langsung makan aja telan mentah-mentah. Nggak usah pakai dibuka-buka. Ya nggak enak, bagaimana makan telan mentah-mentah masih ada kulitnya? Ya sama, begitu juga urusan sunat. Ibu-ibu paling hafal, saya nggak perlu nanya urusan ini. Jelas atau tidak? Paham? Nanya mesti pakai ada pakai akhlak. Nanya yang sidik, ada ketulusan dalam hatinya. Nanya emang karena pengen tahu. Nanya karena emang butuh. Nanya karena emang butuh bimbingan. Bukan karena mau ngetes-ngetes. Bukan apalagi mau menjatuhkan. Kadang ada yang nanya mau menjatuhkan. Bukan juga nanya karena untuk menyudutkan dan lain sebagainya. Apalagi kadang-kadang nanya buat ngadu domba. Ada nggak yang model begitu? Ada. Nggak boleh seperti itu. Harus ma'ahusnil adab. Nanya harus dengan adab dan akhlak. La ilaha illallah. Dan termasuk adabnya nanya, ya, jangan nanya kalau yang ente nanti nanya malah bakal bikin ribet ente sendiri. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan nanya sesuatu yang kalau ente nanya malah ente ribet sendiri nanti. Wow, saya kasih amalan ya. Amalan ya buat ibu-ibu sekalian. Ini serius nih saya kasih nih. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Saleh bin Abdullah Al-Attas Al-Qutbul Mutlaq julukannya. Syekhnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas fi sigharih, sahib Wadi Ahmad, yang ditulis terjemahnya Habib Ali bin Husain Al-Attas Tajul Aras. Itu pernah ada orang buta berobat kemana-mana kagak sembuh-sembuh. Akhirnya datang ke Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas, disuruh ngamalin baca sholawat tibil kulub sehari 300 kali. Sholawat tibil kulub sehari 300 kali. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya buat ibu-ibu kalau yang sakit, biar kata sakitnya bagaimana, asal bukan maradul maut, bukan sakit yang memang Allah udah catat bakal mati gara-gara sakit itu. Kalau itu udah nggak minta husnul khatimah udah. Tapi kalau andai kata sakit ya, ada orang sakit, kemudian tabib dokter udah angkat tangan pasrah, baca tibil kulub 300 kali. Sebentaran, kalau dibaca sebentaran, gak berasa. Insya Allah dikasih kesembuhan oleh Allah. Jelas apa kagak? Ya udah jelas begini, tuh ada yang nanya, Beb, bacanya jam berapa? Kapan, Beb? Boleh gak kalau habis subuh aja? Boleh gak? Udah, aneh kagak jelasin. Habis subuh kayak, habis maghrib kayak, habis isya kayak, habis asar kayak. Jangan nanya sesuatu yang bikin malah jadi susah. La tas'alu an asya'i tubdalakum tasukum. Nanya tuh apa yang kita butuh penjelasan. Kalau hal yang udah jelas, nggak dibatasin, mau usah nanya. Jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. La ilaha illallah. ثم ذكر عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يبادر بالرحيل
min kulli baldatin dakhalaha wa lam yas'alhu ahadun min ahliha an syai'in min al-'ilm wa yaqul hadza baladun yamutu fihi al-'ilm. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama salaf, itu paling kesel, paling gedek kalau lagi ngajar ada ibu-ibu ngobrol. Imam Sufyan Ats-Tsauri, enggak, itu bukan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Habib Hanif Al-Athos paling kesel kalau lagi ngajar ada ibu-ibu ngobrol. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat semuanya. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu paling kesel kalau masuk satu negeri, masuk satu kota, masuk satu pedesaan, ya, tahu-tahu nggak ada yang nanya. Ini orang alim besar, datang ke satu negeri, satu kota, yang nanya kagak ada barang satu. Seolah-olah udah pinter semua, seolah-olah nggak butuh ilmu. Beliau kalau udah dapetin tempat begitu, buru-buru di jalan. Udah, saya jalan aja dah. Kata beliau, hadza baladun yamutu fihil ilm. Ini negeri ilmu udah mati di dalamnya. Kalau ilmu udah mati di dalamnya, udah gak ada kebaikan dah. Jalan aja, saya tinggalin di negeri. Saking marahnya beliau kalau nggak ada yang nanya ilmu. Maaf ya Bu ya, kadang-kadang saya suka pedas ngomongnya. Karena guru itu ibarat dokter. Dokter itu kalau ada pasien dikasih murid tuh kayak pasien Bu. Nah, kadang-kadang yang namanya dokter ngasih obat pahit apa kagak? Pahit. Ngasih obat kalau ke luka, obatnya ditetes, panas apa kagak? Panas. Perih nggak? Perih, tapi bikin dengan izin Allah bikin sembuh. Jadi kadang-kadang saya nyeletuk paling gede kalau lagi ngobrol, lagi ngajar ada murid ngobrol. Jangan baper tuh Bu, saya lagi ngasih obat, saya lagi ngasih salep, saya lagi ngasih minyak supaya lukanya sembuh. Jelas apa kagak? Jadi jangan ada yang tersinggung, jangan ada yang marah, karena kita lagi belajar. Alhamdulillah. Wa kana Shibli rahimahullah idza jalasa fi halqatihi wa lam yas'alhu ahad yatlu qawlahu ta'ala wa qala qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. La ilaha illallah. Wa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-'ilmu khaza'in wa mafatihuha as-su'al. Ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. As-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Warada marfu'an husnus su'ali nisful 'ilm. Hadza akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Naam. ومن حديث علي رضي الله عنه مرفوعا بإسناد ضعيف كما قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء حمل الآباء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار تخريج العراقي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. نعم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazain mafatihuha su'al. Ilmu itu ibarat lemari-lemari. Ibarat lemari-lemari yang isinya barang-barang berharga. Nah, kuncinya apa untuk buka lemari tersebut? Kuncinya adalah nanya. Kuncinya adalah nanya. Sebab kalau kita nggak nanya kepada guru kita tentang ilmu, apa yang kita nggak tahu, sama seperti nggak pengen buka lemari tapi nggak punya kunci. Kira-kira nyambung apa gitu? Jelas ya? Ala fas'alu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanya dong, kata Rasulullah, nanya. Jangan nggak nanya, yang nggak tahu nanya, jangan diam-diam baik. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Karena kalau nanya itu ada 4 orang yang dapat pahala. Sekali nanya ada 4 orang dapat pahala. Siapa aja yang dapat pahala? Satu, as-sa'il, orang yang nanya, asal niatnya baik tadi seperti kita jelaskan. Yang nanya dapat pahala. Wal alim. Yang kedua, orang alimnya yang ngasih jawaban juga dapat pahala. Wal mustami', yang ngedenger juga dapat pahala. Kan begitu ada yang nanya, dijawab bukan dia doang yang denger, orang lain juga dengar, dapat pahala. Wal muhibbu lahum, bukan cuma yang dengar, yang cinta kepada mereka juga dapat pahala. Husnus su'al nisful ilm. Ya. Ente bisa ngajuin pertanyaan yang baik, itu udah setengah daripada ilmu. Karena pertanyaan yang baik akan melahirkan jawaban yang baik. Jawaban yang baik nggak akan lahir kecuali dari pertanyaan yang baik. Makanya di dalam riwayat disebutkan pertanyaan yang baik udah separuh ilmu. Karena separuh tuh, pertanyaannya baik udah muncul separuh, tinggal dikelopin sama jawaban yang baik jadi satu ilmu. Makanya pertanyaan yang baik disebut setengah daripada ilmu.